Kalian negara muslim terbesar di dunia, tapi kenapa tren kelulusan seperti ini? Komentar netizen Malaysia ini bikin perdebatan panas di media sosial. Video kelulusan SMA di Indonesia dengan remix kicau mania dan joget seragam ketat menuai kritik dari netizen luar negeri. Itu happy biar mereka tuh bisa mengenang akhir dari pendidikan mereka di SMA. Salahnya di mana? Adakah mereka yang joget itu merugikan kalian? Adakah mereka yang joget itu menyinggung nama Malaysia? Adakah mereka yang joget-joget itu memperlihatkan auratnya? Perkara skirt dorang atau baju ketat itu memang sudah baju SMA-nya. Kenapa kalian di Malaysia asik ngurus Indonesia? Yang jadi pertanyaan saya di sini, mana adakah mereka menyenggol engkau? Adakah mereka menyebut Malaysia? Mereka hanya berjoget-joget standar saja. Mereka tidak berbugil, mereka tidak bertelanjang. Mereka tidak merugikan sesiapa pun. Mereka hanya duduk berjoget saja dekat situ. Apa salahnya? Mereka tidak telanjang. Kita paham mereka bertudung, joget-joget. Ini bukan hal yang merugikan. Ini bukan hal yang memalukan. Dorang cuma joget happy-happy buat mengenang masa akhir dari pendidikan diorang sebelum dorang masuk university. Mana salahnya? Tunjukkan pada saya. Kalian tahu nggak? Netizen Malaysia tuh lagi rame mengkritik kelakuan pelajar di Indonesia. Mereka heran. Kok bisa negara yang katanya populasi muslimnya terbesar di dunia, tapi pelajarnya tuh hobi joget-joget erotis pakai seragam sekolah. Dan yang lebih miris lagi, mereka sampai mengatakan, nggak heran kalau orang Indonesia tuh IQ-nya cuma 78. Sakit hati nggak dengernya? Harusnya sih iya. Tapi kalau ngeliat realitanya, ya susah juga mengebela diri. Coba lihat aja nih kelakuan oknum pelajar kita sekarang. Baju diketat-ketatin, androk dibikin sesingkat mungkin udah kayak LC, terus joget-joget biar FVP. Yang heran itu gurunya kemana? Oh iya, gurunya mendadak buta. Giliran ada cowok yang rambutnya panjang dikit nutup alis atau nutup kuping, langsung dikejar kayak buronan, ditarik ke lapangan, dipangkas, dicukur acak-acakan atas nama kedisiplinan. Giliran ada siswi yang pakai baju ketat kurang bahan terus joget-joget TikTok di sekolah, gurunya diem aja. Nanti ini giliran sudah dihujat sama negara tetangga, terus bikin malu satu bangsa, baru deh sibuk klarifikasi. Kenapa benda ini jadi tren dekat sekolah-sekolah Indonesia? Dengan perempuan berjoget-joget, tambah pakaian ketat. Sekolah korang memang luluskan ke nak buat tren macam ni? Tak hairan lah orang cakap IQ bawah 78. Ada yang salah nggak dari perkataan dia? Waduh guys, ini ada info lagi guys terkait netizen Malaysia kritik pedas ya, kritik keras ya, tren video kelulusan di sekolah di Indonesia. Momen kelulusan di Fairpont jagat sosial media ya, maaf. Nah, ini kira-kira infonya seperti apa ya, kritikan dari Malaysia ya, terkait tren kelulusan ya, video kelulusan sekolah di Indonesia ya, kicau mania ini guys ya, ini jadi kritikan Malaysia. Seperti apa kak komen-komennya? Ya, buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe UKKP Reaction. Ini adalah channel kedua aku, yaitu khusus untuk pembahasan terkait Aisyah, Fuji atau dari Cis, ataupun pembahasan terkait berita-berita yang di Malaysia seperti ini gitu ya guys ya. Jadi buat kalian suka-suka berita seperti itu, jangan lupa dibantu subscribe. Kalian bisa cek sendiri deh ya channelnya beranda aku, beritanya apa aja kalian bisa cek sendiri. Kalau kalian tertarik bisa bantu subscribe gitu guys. Nah sekarang kita lihat ke segmennya, kita komentari di setiap video-videonya, kita reaction. Kalian seperti biasa bisa tulis di kolom komentar ya, kritik atau reaction kalian gitu guys ya. Nah ini kita seperti apa infonya guys. Netizen Malaysia mengkritik keras tren kelulusan anak Indonesia. Kalau berita ini sampai bener nih ya, gue secara pribadi nggak setuju anak-anak bangsa kita dikritik-kritik kayak gini. Lagian juga mereka itu nggak yang setiap saat begini. Selama dalam masa pengawasan guru, kan itu kelulusan pasti ada pengawasan guru. Dan tidak berlebihan, ya tidak apa-apa. Jangan terlalu kaku, ya kan. Kadang-kadang anak usia begini, anak SMA pada umumnya ya masih caper-caperan, cari perhatian. Ya. Caper-caperan, waduh, masih ini ya. Ntar kalau udah tua, aduh aku malu deh kayak gini, dulu kok kayak gini ya, waduh gitu ya. Ini tanpa kita sadari nih ya, kalau di sekolahan ya, kadang-kadang rata-rata anak-anak nakal ya, tidak diperhatikan. Ya. Yang diperhatikan cuma anak-anak yang pinter, anak-anak yang sopan gitu. Nah contohnya kalau misalnya jadi petugas upacara. Ya Allah tuh roknya terlalu pendek banget gak sih guys? Yang jadi petugas berarti anak-anak baik, cuma anak-anak baik. Sementara anak-anak yang dikatakanlah nakal ya, padahal mereka nggak nakal, mereka tuh cari perhatian ya, karena nggak diperhatikan kayak gitu. Jadi harusnya dibimbing diperhatikan lagi. Coba deh sekolah-sekolahan anak nakal ya jadikan petugas, anak nakal disuruh maju ya kan. Ini enggak, anak-anak yang pinter aja yang diperhatikan kayak gitu ya kan. Nah jadi karena ini udah zamannya ya, gimana caranya supaya anak-anak bangsa itu tidak down mentalnya ya, tapi diselami perasaan mereka.
didukung dan diawasi, karena ini zamannya udah zaman yang bukan seperti kayak kita dulu lagi guys, ya kan. Kalau misalkan semua kita kritik, semua kerjaan mereka kritik, ya kan, maka mereka akan semakin menjauh, maka mereka akan semakin memberontak, ya kan. Ya kalau mau mengkritik, kritik asal usulnya. Bisa nyanyi kicau mania itu, ya kan, hapus, boykot sekalian. Jangan, iya kan, jangan semuanya dimasukkan, ya kan, tanpa ada proteknya, ya kan. Lolos juga walaupun ada proteknya. Ya anak itu kan mengkonsumsi, mereka cari perhatian. Jadi yang salah siapa? Kalau nggak kita lagi sebagai yang dewasa ini dan sebagai yang bertugas di internet itu, ya kan, itu, ya kan. Tuh, kalian setuju nggak dengan abang ini komentarnya guys, kritiknya terkait viralnya ya tentang kelulusan sekolah di Indonesia guys ya. Nah, ini kita ada lagi, ada apa Siswa guys? Indonesia ini diajak sama orang Malaysia. Hai to Indonesia, nak tanya, bukankah negara korang merupakan negara muslim terbanyak di Asia, bahkan di dunia? Tapi kenapa ini malah jadi tren di sekolah-sekolah Indonesia? Dengan perempuan berjoget-joget dengan pakaian ketat. Sekolah kalian memang meluluskan, tapi kalian malah buat tren macam ini. Gak heran lah kalian tuh IQ-nya di bawah 78. Gila, tamparan keras. Ini ada bocah SMA yang joget kicau-kicau. Coba kita reaksi tanpa merasa cringe ya. Coba kita lihat videonya. Tuh, kicau mania. Waduh, jogetnya. Lu ngapain anjir? Waduh, sekarang tuh cowok-cowok banyak yang joget-joget ya. Kalau zaman dulu, zaman tahun 2000 lah, 2001 gitu. Kalau cowok-cowok seperti ini dibilangnya alay gitu ya. Kalau enggak ya menyimpang lah gitu guys ya, sebutnya botai lah apalah gitu guys. Lu ngapain anjir joget-joget kayak gini? Anjir, Mbak, lu pakai Waduh, malah montak begitu lagi, waduh. udah mulai cringe dikit. Anjir, cringe banget. Aduh, kepalanya ya Allah, itu sampai geli gimana ya? Aduh. Untuk kali ini aku setuju sih sama warga Malaysia yang mana mengkritik tren video lulusan di Indonesia karena mencerminkan kurang pendidikan. Karena jujur guys, sebelum kalian mau menyerang aku ya, karena jujur kalau kalian lihat nih video, bener-bener emang nggak mencerminkan orang yang berpendidikan sih. Dimana salah satu bunyi kritikan dari netizen Malaysia yang akunnya bernama Strip Jale Strip X. Nah, jadi beliau ini mengatakan bahwa, "Hai to Indonesian, nak tanya, bukan ke negara korang merupakan negara muslim terbanyak di Asia bahkan di dunia? Kenapa benda nih jadi tren dekat sekolah-sekolah Indonesia dengan perempuan berjoget-jogetnya tuh plus pakaian ketat? Sekolah korang memang luluskan nak buat tren macam nih. Tak heranlah orang cakap IQ bawah 78 kan." Kalau aku lihat videonya, ini yang aku pertanyakan kualitas dari pengajarnya juga sih. Kok video-video tren lulusan seperti ini malah diloloskan begitu oleh pihak sekolah, di mana seorang pelajar wanita itu menggunakan pakaian yang ketat, berjoget-joget dikelilingi oleh para lelaki. Tujuannya apa? Bener ya, pakainya ketat, itu sih yang di komentar para netizen Malaysia gitu. Apa gitu loh, buat tren yang seperti itu. Padahal sebenarnya banyak pilihan yang lebih baik untuk dilakukan ketimbang mengikuti tren yang tidak mutu. Salah satu contohnya adalah misalnya di mana tren lulusan sekolah itu menunjukkan budaya kita, budaya negara Indonesia, di mana Indonesia itu terkenal dengan banyak budayanya, seperti para siswanya menari tarian daerah, memainkan peralatan musik tradisional, memakai pakaian adat tiap daerah. Itu kan lebih bermutu, lebih mengenalkan ciri khas negara kita. Waduh. Tuh ya, kritik keras tren ya, video lulusan dianggap ya kurang mencerminkan pendidikan. Waduh. Tuh guys. Dari satu kelas itu dicari yang paling pinter math, pokoknya yang paling cerdas untuk ditandingin sama sekolah lain. Nah itu biasanya, jadi mereka tuh kayak apa sih namanya, kok aku lupa ya, apa sih, tanding sama sekolah lain gitu loh kan. Ini, tanding matematika, tanding bahasa Inggris, tanding IT gitu, ngerti kan. Jadi itu kenapa perbedaan sekolah internasional sama sekolah biasa ya kayak gitu. Sekolah internasional mereka tuh lebih fokus untuk belajar pendidikan, tata krama, sopan santun, saling menghormati satu sama lain, nggak ada kasta-kasta, nggak ada kayak lo kayak apa ya udah sama aja sekolah situ. Beda sama sekolah kayak ini biasanya kan dandan. Sekolah anak SMA guys, ada yang pakai kerudung, enggak pakainya ketat banget, geol-geol pula. Itu menurut aku ya, pertanyaan aku bukan menurut aku, itu gurunya gimana? Menurut yang kalian lihat ya,
Itu kan udah nggak bener ya, aneh ya. Terus gurunya tuh, penglihatan gurunya gimana? Itu kenapa pendidikan kita tuh terkenal hancur banget, guys. Ini bocah-bocah ini ntar kalau ditanya, kamu lulusan mana, negara Eropa ada apa sih? Jawabannya ada di Garut. Asia ada apa aja? Oh, Asia ada di Jember, apa sih gitu. Percaya sama aku, tanya 1 kali 5 berapa? Jawabannya 20 gitu kan. 2 kali 2 berapa? 40 gitu. Mereka ini lulusan kayak gini ditanding sama anak SD lulusan Inter, itu pasti mereka nggak akan bisa jawab. Percaya sama aku, pasti akan plekak plekuk karena apa? Sekolah internasional yang pertama tuh difokusin apa? Disiplin. Orang kalau disiplin itu akan tepat waktu, guys. Jajan jam 10 ya jam 10 mereka udah di situ. Kerja jam 10, tank buka ya sebelum jam 10 mereka di situ. Itulah disiplin. Kedua, saling menghormati. Toleransinya tuh tinggi. Di sekolah anak aku di satu kelas yang Islam cuma 2 doang, guys. Yang lainnya nggak ada semua. Tapi apa? Di situ disediain agama Islam, plus disediain guru Islam, plus disediain les-les. Ngerti nggak? Jadi sekolah intern itu disediain les semua, guys. Olahraga, basket, renang, matematika, bahasa Prancis, bahasa Mandarin. Dan kalau seandainya kalian nggak ikut ngeles, kalian tuh bisa ambil les di luar, tapi harus pakai sertifikat karena anak itu harus dilesin buat tambahan setelah pulang sekolah, biar dia tuh ada aktivitas gitu kan. Selain aktivitas fisik, olahraga harus ada olahraga apa gitu kan, anak coding kayak komputer kayak apa, bikin robot, itu ada semua. Makanya mereka nggak ada waktu untuk gitu. Nah, itu dia guys kritik dari para tiktokers ya terkait trennya dari kelulusan sekolah ini guys. Mungkin kalian punya reaction, setuju nggak nih dengan pendapat dari Mbak ini ya? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya. Jangan lupa nih bantu subscribe Uki Cafe Reaction channel kedua aku ini. Supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral. Dan terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian. Dan see you guys.